Halo, saya Billy Mora Purban, NIM 166222000. Halo, nama saya Nuktia Mesanahdah, NIM 166224140. Halo, saya Muhammad Alifian Fadil dengan NIM 166222028. Saya Renel Ramdhani dengan NIM 1662216. Halo, saya Siti Ramadina dengan NIM 166222212. Halo, saya Syafanur dengan NIM 1662220. Aku Nasdirul Putri, NIM 1662224. Aku Melvina di Tamara, NIM 166223008. Hal pertama yang kami lakukan adalah mencari serat-serat yang akan didifraksi. Selanjutnya kami mencetak alat dengan bahan utama kardus, dan setelah itu kami mengambil data. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 RBL. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang mengenai pengukuran diameter serat alami dengan metode diffraksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari kegiatan ini, yaitu yang pertama, menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metode diffraksi. Yang kedua, melakukan setup alat eksperimen fenomena diffraksi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola diffraksi yang muncul pada layar. Ini saya akan menjelaskan mengenai teori dasar dari RBL. Nah, jadi peristiwa optis itu merupakan fenomena yang paling umum kita temui dan berkaitan dengan konsep fisika dasar. Peristiwa optis ini umumnya selalu berkaitan dengan cahaya. Nah, cahaya itu sendiri dikatakan oleh beberapa ahli, cahaya itu adalah suatu entitas unik yang dapat bersifat sebagai partikel maupun sebagai gelombang. Nah, sebagai gelombang, cahaya itu memiliki panjang gelombang yang sangat kecil, dan sebagai gelombang juga, layaknya gelombang lainnya, cahaya dapat mengalami peristiwa difraksi. Selanjutnya, pada percobaan kali ini, cahaya yang kami gunakan adalah laser. Karena laser adalah salah satu penerapan sifat cahaya. Nah, laser ini akan memancarkan cahaya yang monokromatis dan koheren. Laser bersifat gelombang elektromagnetik dan dapat mengalami difraksi juga layaknya gelombang lainnya, karena cahaya tadi bersifat gelombang kan. Nah, difraksi itu apa? Difraksi itu merupakan suatu peristiwa pembelokan gelombang ketika menjalar melalui suatu celah sempit. Jadi, ketika satu gelombang menjalar melalui suatu celah sempit, itu cahaya tersebut dapat terdifraksi. Nah, di sebelah sini adalah referensi setup kita. Jadi akan ditaruh laser di sini, kemudian cahayanya ditembakkan kepada serat alami. Pada referensinya adalah rambut yang dijepit atau agar serat alaminya tetap, dan layar ini akan menangkap peristiwa difraksi yang terjadi. Ini adalah pola difraksi yang terbentuk, akan seperti ini, di mana yang paling terang nantinya akan dinamakan terang pusat, dan jarak dari tengahnya ke sini, seperti di gambar, itu adalah jarak terang pusat ke gelap pertama. Begitu pula dengan gambar yang ini, jarak terang pusat ke gelap kedua. Selanjutnya dapat dilihat, ini adalah hubungan jarak layar L dengan jarak pita ke N dengan terang pusat Y. Ini adalah salah satu contoh gambar ketika percobaan RBL ini dilakukan, yaitu di sini lasernya, di sini akan ditaruh seratnya, dan kemudian layar akan menangkap pola difraksi yang terjadi. Pada percobaan ini juga kami akan mencari persen galak dengan perumusan seperti ini, dan juga regresi linear akan dilakukan dari hubungan persamaan-persamaan tadi, yang nantinya akan dibahas di analisis dan pembahasan kenapa harus kita regresi linear. Baiklah, sekian dari saya, itu saja, terima kasih. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama adalah kardus, yang kedua penjepit kertas, dan terakhir laser pointer. Sementara serat yang kami teliti ada 4, yaitu isi pensil mekanik berdiameter 0,5 mm, serat jagung, serat rumput, dan helai rambut manusia. Berikut adalah desain alat yang kami rancang. Tanda panah merah menunjukkan bahan yang terbuat dari kardus, sementara tanda panah biru menunjukkan bahan yang terbuat dari penjepit kertas. Untuk harga yang kami keluarkan semuanya adalah Rp0, sehingga total yang kami keluarkan adalah Rp0. Prosedur percobaan yang sendiri terdapat 3. Yang pertama adalah perakitan setup alat percobaan. Pada perakitan setup alat percobaan ini, disiapkan lembaran kardus lalu dipotong dengan sedemikian rupa. Kemudian, agar kardus tersebut seimbang, diletakkan 2 buah penjepit kertas di bawahnya. Kemudian, laser diarahkan ke arah kardus yang telah dilubangi. Laser dijepit dengan 2 penjepit kertas agar lebih stabil dan tingginya dapat menyamakan tinggi kardus.
Dan yang terakhir, disiapkan selembar kardus berukuran 30 x 20 cm sebagai alat untuk meletakkan lasernya. Prosedur percobaan yang kedua adalah perekaman data. Pada perekaman data, alat setup diletakkan di atas kursi. Kemudian ditentukan dinding sebagai penangkap sinar difraksi di mana di dinding tersebut telah ditempel dengan kertas milimeter blok. Antara kursi dan dinding tersebut dibentangkan meteran untuk pengukuran jarak. Yang pertama adalah serat isi pensil mekanik 0,5 mm direkatkan pada alat setup, kemudian laser diarahkan pada isi pensil mekanik tersebut sehingga terjadi peristiwa difraksi yang terekam pada milimeter blok. Lakukan langkah tersebut pada serat alami lainnya yaitu serat rumput, rambut, dan kulit jagung. Dan percobaan ini juga terdapat beberapa variasi yaitu 6 meter, 5 meter, 4 meter, dan 3 meter. Untuk prosedur percobaan yang terakhir adalah pengukuran data dengan mikroskop digital. Pengukuran data dengan mikroskop digital ini kami lakukan di lab fisika dasar. Untuk prosedurnya, yang pertama adalah komputer yang telah dipasang software mikroskop digital disiapkan. Kemudian serat yang telah dilakukan difraksi dengan langkah sebelumnya atau langkah yang kedua disiapkan untuk diukur kembali. Masukkan serat tersebut ke dalam preparat yang telah dilengkapi dengan kalibrator di dalamnya. Kemudian tutup atasnya dengan kaca preparat. Lalu preparat yang telah terisi serat di dalamnya kemudian dimasukkan ke bagian bawah mikroskop digital untuk diamati. Dan langkah yang terakhir adalah software digital dibuka dan dijalankan. Jika serat terlihat dengan jelas pada layar, lakukan tekap layar dan simpan file gambar tersebut untuk diukur lebih lanjut. Baik, untuk pengolahan data itu digunakan dua metode, yaitu difraksi dan pengukuran secara mekanik. Difraksi itu kita menggunakan 4 variasi jarak, yaitu pada 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan 6 meter, dengan N itu adalah jarak dari terang pusat ke gelap kesekian. Jadi kita menggunakan pola gelap bukan pola terang. Kemudian, boleh di next, datanya seperti ini. Untuk yang difraksi, kita menggunakan 3 serat dan 1 referensi, yaitu isi pensil. Next lagi. Nah, untuk perhitungan mekanik, kita menggunakan mikroskop yang difoto secara mikroskopis untuk ukuran nanometer. Kemudian kita nano atau mikrometer, mikro kalau nggak salah, ya mikrometer. Kemudian kita impor gambarnya ke image meter. Dengan menggunakan referensi yang disediakan aplikasi image meter, kita dapat mengetahui lebar dari serat dan isi pensil itu. Boleh di next untuk datanya. Sekian. Untuk perhitungan dan pengolahan data, terdapat 3 bagian yang akan ditampilkan. Pertama, ada perhitungan diameter hasil pengukuran secara difraksi. Perhitungan ini menggunakan persamaan yang terdapat pada teori dasar. Dengan diameter sama dengan panjang gelombang laser, kami menggunakan 650 nanometer dikali order dan dikali jarak dari laser ke layar, kemudian dibagi posisi fringe. Perhitungan ini digunakan untuk semua variasi jarak dan order yang dapat terbaca dengan jelas. Kemudian hasil setiap variasi dirata-ratakan dan dijadikan patokan utama hasil pengukuran diameter yang diperoleh dengan cara pengukuran difraksi. Kemudian hasil pengukuran secara difraksi dan secara mekanik sebelumnya dapat dicari grafiknya dengan persamaan mutlak hasil pengukuran secara difraksi dikurangi dengan hasil pengukuran secara mekanik, kemudian dibagi hasil pengukuran secara mekanik dikali 100%. Hasil perhitungan diameter dan galat secara keseluruhan dapat diringkas dalam tabel ini, di mana rumput gulung memiliki diameter 386,43 mikrometer ketika diukur secara mekanik dan 476,5 ketika diukur secara difraksi. Dari kedua hasil ini diperoleh galat sebesar 23,3. Untuk serat yang lain diperoleh dengan hasil yang sama. Berikut adalah salah satu contoh grafik regresi linear di mana posisi fringe terhadap N atau serat input. Dari regresi ini diperoleh gradien sebesar 2,12. Dari gradien ini dapat digunakan untuk memastikan perhitungan diameter serat seperti bersama yang telah tertera pada bagian teori dasar. Gambar selanjutnya merupakan gabungan seluruh grafik regresi linear dari ketiga serat yang diukur beserta isi pensil mekanik 0,5 mm. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis dari percobaan ini. Percobaan ini telah dilakukan dengan menggunakan laser dengan panjang gelombang sebesar 650 nanometer. Nah, bahan yang digunakan adalah 3 serat alami berupa serat tumpu buluh, serat rambut, dan serat kulit jagung, dan juga 1 isi pensil mekanik. Dan kami menggunakan 4 variasi jarak atau posisi fringe dari tiap serat, yaitu 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan 6 meter. Dari percobaan tersebut didapatkan data order N, di mana order ini
Ketika negatif berarti menunjukkan pengukuran Y dari arah kiri, sedangkan kalau positif dia pengukuran Y dari arah kanan. Nah, pada setiap variasi serat dan tiap serat dihitung juga dengan variasi jarak Y. Dengan melakukan persamaan untuk mencari diameter, didapatkan hasil untuk pengukuran presi mekanik. Sebagai pembanding, didapatkan diameter sebesar 5,571 mikrometer. Ukuran pada 3 jenis serat alami, didapatkan hasil serat tunggu buluh, diameternya 243,75 mikrometer, serat rambut 88,63 mikrometer, dan serat kulit jagung berdiameter 169,56 mikrometer. Selanjutnya, untuk mencari galat, dilakukan pengukuran secara mekanik menggunakan mikrometer skop. Hasil pengukuran isi pensil mekanik dengan merata-ratakan hasil pengukuran sebanyak 15 kali adalah 0,55 mm. Hasil pengukuran rata-rata serat bulu adalah 386,434 mm. Hasil rata-rata pengukuran serat rambut adalah 91,08 mm. Dan hasil rata-rata pengukuran serat kulit jagung adalah 151,85 mm. Hasil perhitungan yang telah dilakukan secara mekanik digunakan sebagai nilai referensi dalam mencari galat. Diameter serat yang dihitung melalui percobaan difraksi memiliki nilai yang lebih besar dari hasil perhitungan secara mekanik. Hasil perhitungan galat isi pensil mekanik sebesar 0%, serat rumput bulu sebesar 23,3%, serat rambut sebesar 1,15%, dan serat kulit jagung sebesar 3,32%. Besarnya nilai galat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu human error, seperti ketidaktelitian dalam mengukur dan menghitung. Faktor lainnya juga dapat disebabkan oleh kesalahan alat dan faktor lingkungan. Regresi linear menunjukkan hasil rata-rata dan nilai hubungan variabel yang dihitung berdasarkan variabel bebas. Nilai gradien dari grafik regresi linear merupakan posisi order n terhadap posisi fringe yang dapat digunakan untuk memastikan nilai diameter. Baik, selanjutnya kami akan membahas bagian kesimpulan. Didapatkan 3 poin dari percobaan yang sudah dilakukan. Yang pertama, didapatkan hasil pengukuran beberapa diameter serat alami. Dalam hal ini, yaitu serat rumput, serat rambut, dan serat kulit jagung. Untuk datanya, bisa dilihat pada tabel berikut. Ini untuk serat rumput bulu di tabel yang bawah. Kemudian ada data serat rambut dan data untuk serat kulit jagung. Lalu, kesimpulan berikutnya. Kita berhasil membuat alat setup dengan desain sebagai berikut. Kesimpulan terakhir yang kita dapatkan adalah didapat 3 data diameter dari percobaan difraksi yang telah dilakukan. Dalam urutan terbesar ke terkecil adalah serat rumput, serat kulit jagung, dan serat rambut untuk ukuran terkecilnya. Sekian saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.